tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Ya, silakan dipimpin dulu doanya. Baik, setelah ini Ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa saja nanti yang tidak masuk, Ibu presentasi dulu. Yang pertama ada Mbak Evita, hadir ya. Yang kedua Mbak Nandir. Yang ketiga Mbak Sufi. Yang keempat ada Mas Lana. Hadir semua ya. Alhamdulillah kalian hadir semua. Ya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks berita. Seperti yang telah kalian ketahui pada pertemuan sebelumnya mengenai apa itu teks berita. Sekarang ada yang ingin mencoba berpendapat apa itu teks berita? Coba silakan, siapa yang mau berpendapat coba angkat tangan. Ya silakan Mbak, apa itu teks berita? Ya jawabannya benar tapi kurang tepat ya. Siapa yang ingin menyempurnakan lagi jawabannya? Ya silakan Mbak. Ya benar sekali. Jadi teks berita itu adalah sajian utama dalam media massa yang mengandung 4 hal, yaitu ada aktual, faktual, penting, dan menarik. Jadi hal-hal yang mengandung 4 hal tadi merupakan teks berita. Jadi sudah tahu ya apa itu teks berita? Setelah kalian mengetahui apa itu teks berita, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana sih cara menyajikan teks berita secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Jadi, pada pertemuan kali ini kalian berkelompok untuk menyusun teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Oke, sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Ya silahkan kalian bentuk kelompok dulu. Ya satu bangku saja, itu satu kelompok, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke ya, bisa? Oke, setelah ini Ibu akan minta kalian untuk mendiskusikan 2 teks berita. 2 teks berita ini nanti tugas kalian yaitu mendiskusikan mana sih topik berita yang layak untuk disajikan di media massa. Nah, jadi tugas kalian nanti yang pastinya yaitu mencermati 2 teks berita ini dan kalian mendiskusikan sama teman sebangku kalian mana sih topik berita yang layak untuk disajikan di media massa. Oke, Ibu bagikan dulu ya teks beritanya. Oke. Jadi tugas kalian sudah paham semuanya ya? Apa tugas kalian? Apa anak-anak tugas kalian? Ya benar sekali, tugas kalian yaitu mendiskusikan topik mana yang layak untuk disajikan di dalam media massa. Ibu beri waktu selama 10 menit saja cukup ya. Nanti Ibu bantu mana saja topik berita yang layak untuk disajikan. Hanya 2 teks berita, jadi kalian nanti baca semuanya dulu baru nanti dicermati mana sih topik berita yang layak untuk disajikan di dalam media massa. Oke, silahkan didiskusikan dulu ya anak-anak. Bagaimana anak bisa ya? Ya. Jangan rame sendiri ya, didiskusikan dulu. Bagaimana? Waktunya sudah 10 menit tadi ya. Jadi sekarang kalian sudah mempunyai pandangan topik berita seperti apa yang layak untuk disajikan di dalam media massa. Berdasarkan teks berita tadi, yang topiknya yaitu yang pertama ulang tahun Raja Thailand dan yang kedua yaitu ulang tahun tetangga. Sekarang menurut kalian, topik berita mana yang layak disajikan ke dalam media massa? Yang mana? Ya benar sekali, topik berita ulang tahun Raja Thailand. Sekarang ada yang ingin menjelaskan mengapa topik berita ulang tahun Raja Thailand itu layak disajikan dalam media massa dibanding dengan ulang tahun tetangga. Ayo, siapa yang ingin menjelaskan alasannya? Ya silahkan Mas. Ya tepat sekali.
Karena dalam teks berita yang topiknya ulang tahun Raja Thailand mengandung hal-hal yang harus diperhatikan dalam teks berita tadi, yaitu menarik. Coba kalian bayangkan jika topik ulang tahun tetangga yang hanya lingkup kecil dijadikan teks berita. Itu kan tidak menarik ya anak-anak. Jadi jawaban yang tepat yaitu di antara dua teks berita tadi, yang paling benar atau yang paling layak dipublikasikan dalam media massa yaitu ulang tahun Raja Thailand. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baiklah, setelah kalian tahu topik berita yang bagaimana yang harus kalian sajikan dalam teks berita, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks berita dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Sebelumnya, ada yang ingin coba berpendapat apa saja struktur teks berita? Ada yang tahu struktur teks berita itu apa saja? Ya, tepat sekali. Struktur teks berita itu ada 3, yaitu yang pertama, sebentar, tulis dulu. Struktur teks berita. Teks berita. Yang pertama ada kepala berita. Yang kedua ada tubuh berita. Yang ketiga ada ekor berita. Sekarang ada yang ingin coba menjelaskan apa sih kepala berita itu? Coba siapa yang ingin menjelaskan pengertian dari kepala berita atau hal yang termasuk dalam kepala berita? Coba, siapa yang menjelaskan? Ya, Mbak, coba. Ya, bagus sekali. Yaitu yang termasuk dalam kepala berita, yaitu hal-hal yang mengandung unsur adik simba. Sekarang ada yang tahu adik simba itu apa? Ya, adik simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dalam kepala berita itu berisi pengenalan berupa unsur-unsur adik simba. Sekarang ada yang tahu yang termasuk dalam bagian struktur teks berita berupa tubuh berita itu apa saja? Ya, coba siapa yang ingin menjelaskan? Ya, kurang sempurna ya, sekarang disempurnakan, yaitu yang termasuk dalam bagian tubuh berita, yaitu penjelasan dari unsur 5W plus 1H tadi atau unsur dari adik simba tadi. Jadi jika dalam kepala berita itu berupa pengenalan, kalau di dalam tubuh berita itu berupa penjelasannya atau penjabarannya dari adik simba tadi. Sekarang lanjut ke kaki atau ekor berita. Ada yang menjelaskan apa sih yang termasuk dalam ekor berita? Atau apa sih pengertian ekor berita itu? Ada yang tahu? Ya, yang pasti ekor berita itu kan dalam ekor berita ya, secara kalau kita logikakan ekor berita kan di bagian belakang, atau kalau dalam istilah teks beritanya itu ekor berita jadi berisi simpulan dalam simpulan yang terdapat dari kepala berita, tubuh berita tadi. Jadi apa sih hal-hal yang telah kita bicarakan dalam kepala berita dan tubuh berita itu disimpulkan di dalam ekor berita. Ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah jelas ya. Jadi nanti kalian jika ingin mempraktikkan membuat atau menulis teks berita, kalian harus melihat unsur-unsur atau berdasarkan struktur teks berita tadi ya, yaitu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kalian harus tahu apa saja yang hal-hal yang harus kita sertakan atau sajikan dalam kepala berita itu apa saja, tubuh berita itu apa saja, dan ekor berita itu apa saja. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Sekarang lanjut pada pembahasan ciri kebahasaan teks berita. Apa sih kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita itu? Ada yang tahu anak-anak? Ya, coba sekarang dibuka bukunya. Di buku modul itu sudah ada ya penjelasannya apa saja yang termasuk dalam kaidah kebahasaan teks berita. Di bawah semua kan buku modulnya? Alhamdulillah bawa semua ya. Coba sekarang kita ulas satu persatu yang termasuk dalam ciri-ciri kebahasaan teks berita. Yang pertama ada apa? Ya, betul sekali. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku.
Nah, kenapa dalam berita menggunakan bahasa standar atau baku? Ya, karena dalam berita itu berisi informasi untuk semua kalangan. Jadi jika kita menggunakan bahasa sehari-hari, belum tentu orang yang usianya lebih dewasa dari kita atau lebih tua dari kita mengerti bahasa sehari-hari seperti kita. Jadi mengapa berita menggunakan bahasa baku? Biar berita itu masuk ke dalam semua kalangan, baik itu usia masih remaja ataupun dewasa. Yang kedua, ciri-ciri kebahasaan teks berita ada penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik, yang biasanya ada tanda petiknya atau ada dialog orang. Nah, itu yang dimaksud dalam penggunaan kalimat langsung, disertai keterangan penyertanya. Siapa sih yang bicara itu atau penguatnya, penguat narasumbernya itu siapa, dia berargumen apa, dan itu yang termasuk dalam penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga ada penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi dalam teks berita pasti ada penggunaan konjungsi bahwa. Oke, yang selanjutnya dari ciri-ciri kebahasaan teks berita ada penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain seperti memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Seperti halnya ketika seseorang narasumber berargumen dan dia mengatakan bahwa beliau berasumsi bla 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 bla. Nah, itu yang dinamakan asumsinya beliau itu berasumsi. Nah, itu dalam penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran atau hasil pemikiran dari narasumber tadi. Selanjutnya ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Itu sudah pasti ya. Jadi dalam teks berita pasti ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah jelas ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, kalau kalian tidak ada pertanyaan, sekarang tugas kalian dengan kelompok kalian, dengan teman sebangku kalian, yaitu mengobservasi lingkungan sekolah kita yang layak untuk disajikan dalam teks berita. Misalnya ada kegiatan upacara, nah itu kalian informasikan atau kalian tulis di dalam teks berita kalian yang akan kalian sajikan. Jangan lupa untuk memperhatikan unsur adiksimba ya anak-anak. Jadi tugas kalian ini sifatnya berkelompok, berpasangan dengan teman kalian sebangku. Sekarang kalian boleh keluar kelas untuk mencari topik yang akan kalian angkat dalam teks berita kalian masing-masing. Tapi ibu tidak memberi waktu kalian yang banyak ya. Jadi waktu kalian hanya 10 menit. Jadi kalian tugasnya hanya untuk mencari pandangan atau gambaran apa sih yang akan kalian angkat dalam teks berita kalian. Misalkan kalian ingin di kelas saja lebih baik. Jadi biar tidak ricuh gitu ya ketika kalian nanti akan balik kelas. Jadi tugas kalian sekarang, kalian observasi lingkungan sekolah kita yang akan kalian angkat dalam teks berita kalian. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Bagaimana anak-anak? Sudah ya observasinya? Sudah selesai? Sudah ada topik yang akan kalian bahas dalam teks berita? Alhamdulillah sudah ya. Sekarang kalian susun topik kalian untuk kalian jadikan teks berita secara utuh dengan memperhatikan struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita yang telah ibu jelaskan di awal tadi. Coba sekarang kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian. Coba. Baik anak-anak, waktu kalian untuk menyusun teks berita ini 20 menit ya anak-anak. Setelah itu kalian kumpulkan teks berita ke meja ibu, nanti ibu cek sekilas dan ibu kembalikan lagi. Sekarang kalian diskusikan dulu teks berita yang akan kalian sajikan. Jangan rame sendiri ya, cepat diselesaikan.
Bisa ya? Ya. Kalau sudah, bisa dikumpulkan di meja sini. Silahkan. Ini sudah dikumpulkan ya, ada yang sudah mengumpulkan. Sudah semuanya ya anak-anak? Nah, setelah kalian menulis teks berita atau menyusun teks berita, sekarang kita simpulkan apa saja materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran pada kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang telah kita pelajari? Ya, materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu struktur teks berita dan ciri kebahasaan teks berita. Ya, silahkan, ada yang ingin menjelaskan? Ya, betul sekali. Struktur teks berita itu ada tiga, yaitu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Sedangkan ciri kebahasaan teks berita ada banyak tadi ya, salah satunya ada penggunaan kalimat langsung, penggunaan fungsi keterangan waktu, penggunaan konjungsi bahwa, dan lain-lain. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah bisa ya. Ini tadi Ibu sudah cek sekilas teks berita yang telah kalian susun. Sekarang kalian ambil lagi teks berita ini. Coba sekarang kalian ambil dulu. Nah, tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya yaitu kalian menyajikan teks berita yang telah kalian susun tadi secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan. Nah, untuk tugas kali ini yaitu tugas mandiri ya anak-anak. Jadi meskipun teks berita kalian sama, tapi kalian nanti akan presentasi secara mandiri atau secara individu. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah bisa ya. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, bisa ditutup. Ketua kelasnya bisa memimpin doa. Ya, silakan memimpin doa dulu. Alhamdulillah. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai ya anak-anak. Jangan lupa kalian harus tetap belajar dan jangan lupa kalian bisa mencari informasi tambahan untuk persiapan pertemuan selanjutnya dalam menyajikan teks berita secara lisan. Baik ya anak-anak, dari Ibu lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Baik, setelah itu Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu cek kehadiran dulu. Yang pertama ada Mbak Evita, hadir ya. Ada Mbak Nandir, hadir. Ada Mbak Sufi, dan yang terakhir ada Mas Lan. Alhamdulillah ada semuanya ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah berhasil menyusun teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita dengan sangat baik. Dan pada pertemuan kali ini, kalian dituntut untuk mampu menyajikan atau mempresentasikan teks berita yang telah kalian susun pada pertemuan sebelumnya dengan memperhatikan aspek lisan pembacaan teks berita. Sekarang Ibu akan menampilkan satu teks berita, satu video teks berita. Tugas kalian yaitu menyimak dan mencermati bagaimana cara menyampaikan teks berita. Video kali ini berjudul Berita Berikan Hak Suara Tririsma hari ini, harap penggantinya bisa tingkatkan prestasi. Jadi kalian nanti simak dulu videonya ya. Sebentar, Ibu tampilkan dulu. Sudah? Nah, sekarang kalian simak dulu video berikut ini. Nah, bagaimana kan anak? Sudah selesai ya menyimak videonya tadi?
Sekarang kalian pasti sudah punya gambarannya bagaimana nanti kalian menyampaikan berita yang telah kalian susun di depan kelas ini. Sudah ada gambaran? Sekarang ada yang ingin menjelaskan atau berpendapat bahwasanya di dalam kita membacakan teks berita itu ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan dalam membacakan teks berita, yang biasa kita sebut dengan aspek lisan pembacaan berita. Ada yang ingin berpendapat apa saja yang termasuk dalam aspek lisan pembacaan berita? Ya, silahkan Mbak. Ya, ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, silahkan Mbak. Ya, jawaban kalian sudah bagus ya, tapi kurang sempurna. Sekarang Ibu sempurnakan lagi apa saja yang termasuk dalam aspek lisan pembacaan berita. Yaitu aspek lisan dalam pembacaan berita itu ada 4 ya anak-anak. Yaitu ada aspek lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. 4 aspek ini penting sekali kalian miliki ketika membacakan berita, atau seorang pembaca berita harus mampu membacakan berita dengan memperhatikan 4 aspek tadi, yaitu ada aspek lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Sekarang, apa sih lafal itu? Ada yang ingin menjelaskan? Ya, benar sekali. Lafal yaitu kemampuan seseorang dalam melafalkan bunyi secara tepat. Betul sekali. Yang kedua ada aspek intonasi. Apa sih intonasi itu? Ya, betul sekali. Intonasi yaitu kesesuaian penempatan nada atau lagu kalimat, tekanan, nada, dan durasi yang sesuai merupakan faktor pemikat dalam membaca naskah berita. Yang ketiga ada mimik. Bisa diketahui ya bahwa mimik atau ekspresi wajah jelas sangat penting dalam membacakan berita, atau bisa untuk memperkuat karakter berita yang kita sampaikan. Yang keempat ada kinesik atau sikap tubuh. Jadi ketika membacakan berita kita harus mempunyai sikap tubuh yang tepat, tidak boleh kayak lesu, loyo, tidak boleh. Jadi kita harus mempunyai gerak-gerik tubuh yang lincah, tidak kaku, dan mendukung dalam penyampaian kita dalam menyampaikan informasi dalam berita. Bisa dipahami anak-anak aspek yang harus diperhatikan dalam membacakan berita? Bisa ya? Sekarang coba kalian pelajari dulu teks berita kalian selama lebih kurang 10 menit. Coba kalian pelajari di bangku kalian masing-masing. Bagaimana sih berita yang kalian susun itu jika kalian bacakan di depan kelas. Nah, nanti tugas kalian selanjutnya yaitu membacakan teks berita yang telah kalian susun pada pertemuan sebelumnya ke depan kelas dengan memperhatikan aspek lisan yang telah Ibu jelaskan tadi. Sekarang kalian pelajari dulu ya. Nanti setelah 10 menit baru kalian presentasi di depan kelas ini. Sudah selesai ya mempelajarinya? Sekarang ada yang mau menyampaikan atau membacakan beritanya ke depan kelas? Siapa? Nanti buat siapa saja yang berani untuk mempresentasikan teks beritanya pertama atau yang kedua, Ibu langsung kasih nilai 90 loh. Ada yang mau? Ya, silahkan Mbak bacakan beritanya sesuai dengan aspek lisan yang telah Ibu jelaskan pada awal tadi. Silahkan. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu. Kita simak baik-baik ya anak-anak. Ya, bagus sekali. Silahkan duduk kembali, Mbak. Beri tepuk tangannya lagi. Nah, semuanya sudah mempresentasikan hasil beritanya ya. Sekarang kita ulas lagi apa saja hal yang harus diperhatikan ketika kita membacakan teks berita. Ada apa saja anak-anak? Ya, betul sekali, ada 4, yaitu ada lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Betul sekali, sudah bisa dipahami ya anak-anak? Sekarang tugas kalian yaitu menyunting teks berita kalian agar lebih baik lagi dan agar lebih sempurna.
biar nantinya teks berita kalian itu benar-benar layak ketika disajikan dalam media massa. Atau tugas kalian nanti setelah kalian syuting beritanya, kalian tempelkan teks berita itu di mading sekolah ya anak-anak. Sekarang kalian syuting dulu, yaitu aspek-aspek yang harus kita perhatikan ketika menyunting berita. Yang pertama, yaitu ada kebenaran isi berita ditunjang dengan keakuratan fakta-faktanya. Sekarang kalian cek berita kaliannya telah kalian susun. Sudah benarkah berita kalian? Sudah adakah fakta-fakta yang mendukung dalam teks berita kalian? Kalian cek ya. Setelah itu, yang kedua yaitu ada kelengkapan isi berita, ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam unsur adik simba. Sekarang kalian cek teks berita kalian, apakah unsur-unsur adik simba telah kalian cantumkan secara lengkap di dalam teks berita kalian masing-masing. Setelah itu yaitu ada struktur penyusunan berita. Kalian cek apakah struktur kepala berita, tubuh berita, ekor berita telah kalian susun dengan sempurna. Ingat ya anak-anak, jangan sampai terbalik. Jangan sampai komponen yang seharusnya kalian cantumkan di dalam tubuh berita malah kalian cantumkan di dalam ekor berita. Itu menyalahi aturan dari struktur teks berita. Sekarang kalian cek teks berita kalian masing-masing. Yang selanjutnya yaitu penggunaan bahasanya terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda baca. Jadi setelah ini kalian baca lagi teks berita yang telah kalian susun pada pertemuan sebelumnya. Kalian sunting berdasarkan arahan ibu tadi. Nah, setelah kalian susun dengan baik, kalian kumpulkan di sini, ibu nilai, baru nanti kalian tempel di mading sekolah. Mengerti anak-anak? Mengerti ya? Sekarang kalian cek dulu teks berita kalian. Sudah selesai anak-anak penyuntingnya? Alhamdulillah sudah ya. Sekarang kalian kumpulkan teks berita ini biar nanti ibu nilai. Ya, silakan. Terima kasih. Nanti ini ibu nilai dulu, hasilnya akan ibu bagikan besok hari anak-anak. Nanti ibu titipkan ke ketua kelas kalian biar nanti tugas kalian yaitu menempelkan tugas teks berita ini di mading sekolah. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Alhamdulillah tidak ada ya, sudah bisa paham semuanya ya. Alhamdulillah. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan bisa kita tutup. Ketua kelasnya bisa memimpin doa. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ingat ya anak-anak, di rumah jangan lupa tetap belajar. Siapkan materi-materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Baik, lebih kurangnya dari ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.